Saudara, bus antar lintas Sumatera mengalami kecelakaan tunggal di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa pagi. 12 orang tewas dalam insiden ini. Dan kami kembali hadirkan rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik bus antar lintas Sumatera atau bus ALS melaju dengan kencang dan tak terkendali sebelum akhirnya berhenti dan terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Di lokasi, saudara, pasca kecelakaan, warga yang berada di sekitar lokasi insiden panik berlarian ke arah TKP untuk membantu korban. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan kecelakaan bus di Padang Panjang, Sumatera Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di lokasi. Rio, apakah sampai saat ini bus sudah berhasil sepenuhnya dievakuasi dan kapan olah TKP akan digelar, Rio? Ya, Maidot dan juga saudara, untuk bangkai bus sendiri ini sudah dipindahkan dari TKP untuk sementara diletakkan oleh pihak Polres Padang Panjang itu di terminal bus atau terminal truk yang ada di Kota Padang Panjang ini. Sementara untuk olah TKP seperti yang terlihat di belakang saya, ini sedang berlangsung olah TKP di sini. Dalam hal ini olah TKP dilakukan oleh personil dari Dirlantas Polda Sumbar bersama dengan jajaran dari Satlantas Polres Padang Panjang. Dalam proses olah TKP ini juga diturunkan petugas menggunakan alat yaitu traffic accident analysis. Mereka juga menggunakan alat itu untuk memastikan penyebab dari terjadinya kecelakaan tunggal ini. Dari sejauh ini komunikasi saya dengan Dir Lantas Polda Sumbar di lapangan, beliau belum bisa menyampaikan bagaimana hasilnya karena perlu analisis lagi dan pembelajaran lagi untuk membaca data-data yang terbaca oleh TAA atau Traffic Accident Analysis ini. Demikian, Maido. Kemudian bus berhasil dievakuasi sementara, olah tempat kejadian sementara juga tengah dilakukan. Bagaimana kemudian dengan korban tewas? Apakah sudah dikembalikan kepada keluarga? Dan bagaimana juga korban yang mengalami luka berat dan luka ringan, Rio? Ya, untuk korban hingga tadi siang itu datanya ada 12 orang yang meninggal dunia. Dan sejauh ini pihak kepolisian sudah menghubungi pihak keluarga dari korban-korban ini yang berada di Sumatera Utara. Dan sampai saat ini memang belum ada pihak keluarga korban yang sampai di rumah sakit RSUD Kota Padang Panjang ini. Dan untuk korban yang luka itu dirawat di rumah sakit RSUD Padang Panjang dan juga di rumah sakit YRC, dua rumah sakit. Dan dalam hal ini memang pihak kepolisian juga merasa, Polda Sumbar merasa juga perlu mendirikan posko DPI sehingga didirikanlah satu posko DPI dan ditempatkan di rumah sakit umum daerah di RSUD Kota Padang Panjang. Demikian, Maidot. Jadi apa dugaan sementara penyebab kecelakaan ini, Rio? Ya, berdasarkan dari penilaian yang sudah dilakukan, berdasarkan penilaian dari CCTV dan juga keterangan saksi-saksi sejauh ini, analisis sementaranya memang masih dugaannya adalah kehilangan fungsi rem. Jadi kita rem yang blok, bus yang melaju dari arah Kota Bukit Tinggi menuju Kota Padang ini, di sini mengalami kecelakaan tunggal karena mengingat di rute ini merupakan jalur jalan yang sedikit ada turunan. Memang turunnya tidak curam, tapi turunannya panjang. Inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Untuk penyebab pastinya, itu pihak kepolisian masih akan melakukan menganalisa hasil dari olah TKP yang dilakukan pada hari ini, juga yang menggunakan alat traffic analisis, accident analisis ini, dan juga nantinya pihak Polda Sumbar itu Dir Lantas Polda Sumbar tadi mengatakan bahwasannya juga akan melakukan pemeriksaan pengambilan keterangan terhadap sopir dan juga kenek. Sementara saat ini sopir dan kenek belum bisa dilakukan pengambilan keterangan karena mereka juga masih dalam perawatan intensif di rumah sakit RSUD Kota Padang Panjang. Demikian, Maido. Baik, terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang Panjang, Sumatera Barat.